Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ibnu Fuad SI. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita dan telah memimpin sholat isya berjamaah. Yang saya hormati Ketua Musholat Taqwa Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Zaini Amsani beserta pengurus serta para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita insyaallah akan melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-9. Salawat dan salam semoga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan kita selaku umatnya, insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat uzma di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini di malam ke-9 kita kehadiran guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Ibnu Fuad, yang mana beliau adalah guru tetap kami dalam pengajian Al-Quran malam Senin ba'da maghrib. Untuk itu kepada jemaah sekalian, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, kita dengarkan mau'izatul hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kedua beda sama yang pertama jawabnya ya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah ganjil, senang sama yang ganjil. Ya tambah semangat walaupun cuaca hujan tapi bawa berkah insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, Ketua DKM Musholat Taqwa Al-Ustaz Dr. Andes Haji Zaini Amsani. Ta'ala fi tuli hayati. Amin ya rabbal alamin. Para asatid, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin, shaimat, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkhusus juga orang tua saya Haji Hamzah, ya, dimana dulu saya tinggal di sini lama di rumah beliau, ya. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tidak terasa sekarang kita sudah berada pada hari yang ke-9 atau 8. Udah mau duluin aja. Hari yang ke-8 tapi tarawihnya mau ke-9. Insya kayaknya udah jadi tradisi ya. Di mana-mana masjid mushola itu luar biasa kemajuannya. Jadi bukan kemajuan jamaahnya tapi kemajuan softnya.
Enggak di mana kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Makin bertambah bilangan Ramadan, makin penuh. Bahkan umroh Lailatul Qadar itu 2 kali lipat harganya. Tapi orang berlomba-lomba untuk bisa berangkat umroh ke tanah suci Mekah. Karena apa? Berharap bisa menggapai Lailatul Qadar, berharap dengan pahala yang luar biasa. Tapi beda dengan di kita, di Indonesia khususnya. Ini baru malam ke-9, udah separuhnya nih Pak. Separuh musola ya, separuhnya udah mulai kosong. Ini kenapa terjadi seperti ini? Ini pengaruh dari teknologi, pengaruh dari apa? Gadget yang disebut apa? Al-Hafi'. Apa? Al-Hafi'. Jadi orang udah asik apa yang namanya HP ya. Sampai ibadahnya udah mulai apa? Udah mulai malas nih, ya. Di mana-mana semua masjid hampir rata-rata sudah mulai berkurang. Alhamdulillah kita masih istiqomah. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ini memang sudah terjadi. Makanya saya ingin menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sayati ala ummati zamanun yafirruna 'anil ulama. Akan datang suatu zaman di mana umatku lari dari ulama. Kalau kita bicara saat ini bukan lagi akan terjadi, bukan lagi akan datang. Tapi memang sudah terjadi jemaah sekalian. Banyak orang yang mengaku dirinya sebagai umat Islam, tetapi sholat masih bolong-bolong, ya. Kadang subuh sholat, zuhur enggak, asar sholat, maghrib enggak, ya. Ini banyak terjadi. Ada nggak di sini? Bu, ada. Bapak-bapak ada nggak? Ngaku Islam, tapi dia masih banyak ya melalaikan sholat. Banyak Islam yang ngaku Islam, tapi masih ada yang belum bisa baca Al-Quran. Kenapa seperti ini? Karena jauh dari ulama. Ya, sekarang udah apa-apa, udah nggak mau datang ke pengajian. Alasannya apa? Sekarang udah ada di handphone. Cukup klik aja di Google, Google dah, ya. Nanyanya sama Google. Padahal di situ kita nggak tahu tuh fahamnya seperti apa. Jangan sampai kita dhallu fa'adhallu, taklid buta kemudian menyesatkan. Karena sekarang banyak jamaah sekalian, ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita taklid buta, gak ada gurunya, maka gurunya setan. Hindari ini semua. Kalau sudah terjadi seperti ini jamaah sekalian, makanya masjid megah aja tapi jamaahnya sedikit. Musola sama di mana-mana seperti itu. Kenapa seperti itu terjadi? Yafirruna 'anil ulama. Karena lari dari ulama. Jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah terjadi seperti ini, kata Nabi apa? Dia akan mendapatkan 3 bencana. Yang pertama, yanzi'ullahul barakah. Allah cabut keberkahan. Min kasabihim, dari apa yang dia usahakan. Gak ada keberkahan dalam hidupnya jamaah sekalian. Jadi hidupnya tidak ada keberkahan. Walaupun dia punya harta, dia punya apa yang dia miliki, tapi tidak ada keberkahan. Kenapa? Jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah, jauh dari ulama. Yang kedua, apa kata Nabi? Yusallituna Allah salatin zalimin. Banyak terjadi pemimpin-pemimpin yang zalim, yang dulunya janji-janjinya manis, begitu jadi pemimpin, jadi pejabat lupa dengan janji-janji. Sebetulnya ibadah puasa yang kita jalankan tujuannya tidak lain apa? La'allakum tattaqun. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jadi tujuan daripada ibadah puasa yang kita jalankan jamaah sekalian, Allah ingin menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang takwa itu dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 134. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang rajin bersedekah, rajin menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang kedua, apa? Wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan amarah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu kriteria takwa yang dijelaskan di dalam surah Al-Imran. Dan ini adalah merupakan hikmah daripada ibadah puasa yang kita jalankan sekalian. Maka orang yang ibadah puasanya sempurna, maka ibadat Ramadan ini sebagai pintu. Kalau yang tadinya sebelum Ramadan nggak pernah dia ngaji, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke mushola, setelah Ramadan rajin ibadahnya. Yang tadinya sebelum Ramadan dia nggak pernah bersedekah, nggak pernah mau berbagi, setelah Ramadan dia rajin bersedekah. Jadi Ramadan mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya ketika dia menjadi orang yang bertakwa, dia termasuk orang-orang taqarrub ila Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Dengan wasilah apa? Di antaranya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan sebagai wasilah baginya untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, apa kata Nabi? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Jangan Allah aja. Ini hadis. Ya, udah Allah aja nih mama ya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah aja. Ini hadis, Pak. Ya. Ini ngajinya bagaimana sih? Ya. Yakhrujuna minad dunya bighairi, keluar dari dunia tanpa membawa iman. Tuh. Kenapa? Karena orang yang jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, Allah ancam di dalam surat Toha. Surat kedua apa? Surat ke-20 ayat 124. Apa kata Allah? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Nah, ini baru Allah. Ini mama gak ada suaranya lagi. Takut disalahin lagi ya. Wa man a'rada, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, berpaling dari Al-Quran, ngaku Islam, nggak bisa baca Quran, tidak mau mempelajarinya, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Allah sempitkan dunianya. Kecuali orang yang mau belajar, ya, walaupun terbata-bata, keseret-seret lidahnya, berat pengucapannya, dia mendapatkan dua pahala membaca dan mempelajarinya, walaupun keseret-seret bacanya, lidahnya berat pengucapannya, tapi dia mendapatkan dua pahala. Kenapa? Ada ikhtiar, ada usaha. Ketika sudah berusaha, tapi kemudian belum mampu membaca dengan sempurna, tetap Allah berikan pahala dua kali lipat, pahala membaca dan mempelajarinya. Makanya melalui Ramadan, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak, mari di musola ini setiap malam Senin diadakan kajian tahsin. Biarkanlah, walaupun belum bisa, pelan-pelan, perlahan-lahan. Yang penting kita ada ikhtiar, ada usaha. Sampai akhir hayatnya dia belum mampu baca Quran dengan sempurna, tapi dia masih mau mempelajarinya, maka insya Allah apa yang dia usahakan, yang dia baca, menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya berharap kepada jamaah sekalian yang belum bergabung ya malam Senin, mari kita belajar Al-Quran. Jangan sampai Allah wafatkan kita belum mampu membaca Al-Quran.
jaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita daripada buta akan Al-Quran. Al-Quran akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah bagi orang-orang yang membacanya, orang tuanya, keluarganya, keturunannya, bahkan sampai dengan 7 turunan. Insya Allah mereka semua selamat dari api neraka. Karena apa? Al-Quran akan memberikan pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ketika manusia di padang mahsyar mencari perlindungan syafaat, dia cari pertama Nabi Adam alaihissalam. Begitu bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam mengatakan, saya tidak bisa memberikan syafaat. Kau datangi kepada Nabi Nuh. Kenapa Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat? Karena Nabi Adam pernah melanggar hukum Allah, ketentuan yang Allah perintahkan. Wala taqrabu hadhihi asy-syajara fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau dekati pohon ini, kau akan termasuk orang yang zalim. Tapi tergoda oleh Siti Hawa karena bisikan dari iblis. Akhirnya dia dekati pohon, dia makan buah khuldi. Akhirnya Allah keluarkan dari surga. Nabi Nuh demikian. Aku tidak bisa memberikan syafaat. Aku dakwah ratusan tahun, tapi umatku yang beriman hanya beberapa orang, termasuk anakku Kan'an. Tidak bisa dia kau selamatkan karena ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Maka kau datangi Nabi Musa. Nabi Musa demikian. Jawabannya sama dengan Nabi sebelumnya. Nabi Isa juga demikian. Terakhir Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad berdoa dan Allah mengatakan apa? Aku akan kabulkan doa hamba-hambaku, doa umatmu wahai Muhammad, liman habasahul Quran, bagi mereka yang membasahi lidahnya dengan Al-Quran. Subhanallah, betapa dahsyatnya Al-Quran. Jangan coba jadi pajangan. Tapi setelah Ramadan ini mari kita mulai kaji, kita pelajari. Gak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.